تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم وليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم وليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في
في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واصبر بأنفس الصلح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Itu dulu ya. Perhatikan bahasa emosional. Bahasa dulu. 4. Dan apabila kamu berpergian di bumi maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi awakmu lunga, ada persyaratan yaitu untuk ngosor sholat. Ngosor sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau subuh nggak boleh dikosor, atau di jamak kosor atau jamak takdim atau jamak takhir boleh, tapi dengan syarat tujuan pertama harus jangan maksiat. Mudik mungkin silaturahim atau ziarah, dan itu pun berlaku
anggaplah jenengan mlaku utawa nggo motor utawa nggo pesawat nggo mobil sing penting perjalanan minimal 84 kilo. 84 kilo iki berarti kene ndi? Kene Solo berapa? 62. Solo 60. Kene Solo? Sini Berarti ngaran. belum. PP mana? Hah? Bukan PP. Sini Jogja. Ya sing Ini Jogja. apik rasah PP. Ini mengarah. Di perjalanan ketika sampai sana. Sini Ungaran. Apa Bu? Tuh teman. Kan sini nganu 40. Iya. Berapa? Secara apa namanya yang masyhur, yang terkenal itu bukan PP-nya, minimal Sekali 80 jalan. kilo sekali jalan. 40. Karena PP ya kene Demak sisa mungkin. Demak kan berapa? 40. 40. Pulang berarti bisa. Tapi saya pernah sampai sini. Kalau ini kan sifatnya umum. Wa idza darabtu fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tahsul minas shalah. Jadi tidak ada dosa ketika kita berpergian. Pergian Jadi aja. belum ada satu Jalan. kaidah berapa jalannya, berapanya nggak ada. Enggak ada. Kemarin pernah saya tuh sampai apa itu namanya Boleh. dempet tuh boleh. Kalau Nah ini sifatnya umum. Tapi sing luwih hati-hati ben gak gampangke itu ada yang namanya ilmu fikih yang mana sudah disetujui para ulama baru yaitu minimal 84 kilo itu satu jalan. Nah itu jalan mbok mlaku, mbok numpak motor, mbok pesawat, mbok ning kapal, mbok ning motor mabur, mbok sepur dan lain sebagainya. Yang penting tujuannya tidak untuk Boleh. maksiat. Tapi nek maksiat ora entuk. Lah niat maksiat tok wae ora entuk apa meneh ngkosor salat. Minimal syarat itu yang harus boleh dilakukan ketika ada syarat yang sudah dilakukan. Itu syaratnya siji niate ora maksiat. Tidak maksiat gimana? Nah, saya ya nggak sampai 80 kilo masjid terus balik. Nah, sekarang kan nggak sampai 80 kilo masjid atau musola banyak sekali. Enggak Nggak masalah. masalah. Itu tidak masalah, tidak termasuk sholat, kemudian bukan masalah masjid-masjid enggak. Jenengan tidak dosa ketika jenengan pergi kemanapun itu secara umum. Terus ada penafsiran lagi minimal jenengan perginya berapa kilo? 84 kilo minimal. Nek 100 kilo, 150 kilo malah luwih apik nek. Kene Mekah ngoten niku jenengan dengan pesawat 2 rakaat wae. Duhur asale papat dadi loro. Sing asar asale papat dadi loro. Tur itu pun bisa dijamak takdim, qosor takdim, ya. Dijamak qosor. Nanti duhur 2, asar 2 dilakukan di waktu yang sama, duhur atau asar. Jamak qosor takhir itu berarti jangan nglakoni duhur asar di waktu asar. Nek jamak takdim berarti jangan nglakoni sholat duhur asar di waktu duhur. Itu boleh. Isya maghrib sama isya jangan iso nglakoni isya nek maghrib atau maghrib nek isya. Kalau isya di maghrib bisa 2 rakaat tapi maghribnya tetap 3, nggak boleh dikurangi. Kalau maghrib di isya juga sama, nggak boleh dikurangi maghribnya, isya boleh 2. Tapi kalau subuh harus di waktu subuh, untuk dikosor, untuk di jamak. Jamak di biro. Jadi siji. Nggak boleh. Jamak takhir yang dikerjakan itu sendiri. Benar? Misal duhur asar, Ah. takhir itu ngerjain asar. Saya mau duhur saya. Duhur asar. Akhir itu yang akhir. Yang Rata-rata asar sih. duhur dulu karena berurutan. Tapi ada penjelasan dari kiai dulu, saya belum begitu karena dia yang punya waktunya didahulukan yang asar dulu. Tapi ketika kita melihat dari urut-urutannya harusnya duhur dulu. Sing penting ning kono salatnya bener ndi? Ya bener sing salat. Sing gak bener sing gak salat. Sama seperti kita qadha. Qadha kan sama.
jenengan adalah subuh apa ya? 12. Kawanan. Duhur, subuh kawanan, ternyata lupa, adalah ceket-ceket sila kerja mungkin karena lupa itu rak dosa, lupa itu enggak dosa. Dan siapa yang selalu lupa terus itu enggak ada kewajiban untuk sholat. Jadi enggak lupa terus, Lupa ingatan. jadi lupa ingatan, jadi orang wajib untuk sholat namanya. Dan yang ternyata lupa, elenge, ini biasanya itu gini, isak biasanya, pas kesel, adalah tak turus biasanya gitu. Nah, tangi subuh, itu sing dilakoni dhisik. Kan yang tadi isaknya harus kondo itu ngijoli. Di kondo ngijoli isak se apa? Subuh se. Lah nek itu ya sama-sama disuruh untuk yang apa? Dan gage-gage. Nah, di antaranya sing kon cepet-cepet untuk ibadah itu diantaranya Ya isak sih. sholat atau utang, ya, termasuk tadi isaknya kan utang, betul kan? Nah, utang, sholat, isak. Didahulukan yang mana? Subuh sih apa? Isak sih terserah. Oke. Dan eling utangnya sih, yo isak sih berarti baru subuh. Karena dilihat dari urutannya. Tapi adalah harus bersolat subuh lagi eling. Kalau eling-eling. Sholat subuh kalau eling-eling. Aku dulu sholat dulu. Nah, setelah itu baru sholat bisa juga enggak apa-apa. Jadi ada dua kemungkinan. Ya tergantung ID. Terus lanjut. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Jadi ditake zaman dengan zamannya Rasulullah. Jadi ning kono wae ana musuh, ana perang wae, sik wajib salat. Nggih, apa menawa dhewe wis ora enak wis penake salat sak kemenge ora enak sing ganggu. Mosok ora salat sampai waktu itu sampai dijogo karo kanca-kancane carane ngono kuwi. Ben ana sing senjata, ana sing salat, dadi siji ngawat-ngawat. Terus lanjut. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.
itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini, tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Ini naik. Mungkin ada yang nggak ngomong. Itulah kamu. Ini dari ayat 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi diantaranya wong zikir ini rak kudu dengan berdiri, gak kudu dengan duduk, gak kudu dengan berbaring. Jadi neng dinggon untuk kita zikir selain di kamar mandi, tidak boleh. Nah, ini termasuk jadi pedoman orang-orang sebagian dari kalangan kita pilih zikir setelah sholat tuh tidak harus pakai duduk bareng imam. Itu diantaranya ya karo ngadeg ya ento, karo mlaku ya ento, itu diantaranya kaidah mereka. Tapi sing apik piye? Nah, kalau kita menghormati dengan sejarah seorang kiai, ijtihad para kiai, mongko ning kono nek iso melok lungguh sampai sak ramunge imam lunga. Karena dikhawatirkan tahu arifnya kiai-kiai dahulu seperti itu, sampai menjaga perasaan imam atau menjaga terjadinya fitnah di kalangan jamaah. Contoh jenengan sholat kono, karena di dalam kaidahnya orang kudu melok bareng imam. Bahkan di situ tidak ada ajaran untuk bareng-bareng kalau imam, kan tidak ada. Kalau nggak ada. Nah itu istihate kiai-kiai bengen iki koyo ngono kuwi ulama bengen. Jadi dhek niate ngajari jamaah sing wone do tasih bodho. Diajari koyo ngono kuwi lho nek bar salat iki wiridane koyo ngono kuwi. Tapi ketika panjenengan kok sudah tahu ternyata tidak harus bareng dengan imam, boleh dengan berdiri, dengan berjalan karena mungkin kesesok ana tamu, itu boleh, tapi paling tidak ojo sampai bendino jenengan bar salat terus mak pelancing, tidak boleh. Terkecuali salatnya jenengan benar-benar nggone masjid atau mushola yang memang nangkono sudah tidak diadakan untuk zikir bersama, itu boleh. Tapi nek jenengan salatnya kau yang masjid ini masih ada zikirnya, kalau bisa ojo sampai menjaga, ojo sampai ndadekake fitnah wong apa nang kampung bersolat pelancing itu tidak boleh. Itu jangan setiap hari selalu menyakiti hati-hati mereka, apalagi imame kulino wiridan, karena istihad imam itu selalu mendidik jamaah. Ini ada itu selalu mendidik jamaah. So didik kok terus? Ya karena ada wong tua sing wis iso neng kono ngajari sing adine sing urung iso sampai bocah. Ya niku nek ndelok sejarahe karena ngopo nang masjid nang musala nomor do diadake wiridan dengan jamaah. Makanya tidak menutup kemungkinan nek kono nek jenengan kok wis ngerti tapi dilelah kok ora nek sunai langsung lancing, itu tidak boleh. Ya tidak boleh. Menjaga perasaan itu lebih baik daripada jenengan sok pinter lagi tekan gitu cara ngajine kan gitu. Makanya arifnya ulama-ulama bengen iki koyo ngono. Makanya kita berjuang di dalam masyarakat itu delok kondisi situasi. Ojo sampai kita melakukan sesuatu yang kecil tapi menjadikan fitnah yang lebih besar, itu tidak boleh. Ya gitu. Amin. Amin. Terus. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka berdebat pun itu juga tidak boleh loh ya, walaupun jangan di posisi yang benar. Yang benar, debat itu tidak boleh. Siapa yang meninggalkan urusan debat, maka akan dimudahkan beliau jalannya ke surganya Allah Ta'ala. Jadi debat itu tidak boleh. Malah orang yang ujung-ujungnya terkecuali debat ini memang sewajarnya, maksudnya untuk mencari fatwa yang lebih benar. Nah, debat itu akhirnya biasanya nggak padu terus. Rokok contoh, siji doyan rokok, siji gak doyan rokok, siji haram, siji makruh. Jadi padu terus. Karena apa? Debatnya tidak mencari solusi atau fatwa, cuma kanggo debat-debatan. Itu nggak ketemu loh ya. Kiai-kiai yang tadi do rokok kan gitu. Ya siji ngengkel, yo apa jane? Rokok itu haram yo haram. Itu nggak akan selesai. Jadi ya wis, kowe nek memang apa dia rutut yo tok. Wong iki yo nek mati yo sak nggon iku. Lah iya tau maksudnya Mati semeneh. Ngono iki dadi apa? Dadi geger ngono kuwi gak boleh. Nek kowe jangan gak seneng rokok yo sampe menang wae. Nek kita kecuali dia tanya atau di dalam kajian atau ilmiah itu boleh tanya. Hasilnya dia tahu rokok itu haram atau haram atau makruh. Bisa kita kan haram. Terus lanjut. mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi orang yang lakoni dosa kan dia ngapura maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Terus Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. jadi nanti apa? Ngelakoni keelekan, maka itu suatu kesulitan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Terus Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. hal ini Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. nah itu fitnah termasuk di antaranya. Ana wong loro padahal dia sing nglakoni, gak kowe lho, sinetron gitu. Nah, terus sok gede. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan diri sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah,
maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Jadi dosa syirik itu apa? Tidak bisa diampuni, tapi dosa selain syirik itu bisa diampuni. Makanya tulisan-tulisan syirik itu toh seakan-akan itu ada sesuatu kekuatan selain Allah Ta'ala. Jangan dia menyembah Allah Ta'ala, tapi nunggu dukun juga. Ya sajen-sajen kanggo memedi, kanggo. Nah iya toh, kan contoh kayak wong dongene wong rapatan dikai apa ndok dikai kembang ayam, masih banyak sekali ya ayam dibuang. Datang nih Pak Mahmud. Kita termasuk kan apa itu namanya sajen kan kayak itu, nyajeni apa? Dalem. Nyajeni kertak, bukan enggak masalah. Sedekah kretek. Sedekah karo kretek kan enggak boleh. Apalagi orang mantu biasanya tuh aku kadang yang ini tuh ngono iki. Ini dia sudah kayak wis mendarah mendaging ya. Apa jenenge iki disele barang yo kon ngek sajen. Sone kon ngek sajen kabeh. Baru dengan kejadian aneh ku kabeh dikek sajen, akhirnya delalah ki anu yang sewu. Sibel gun banyu kan yang dulu kan. Nah itu ternyata kan disokno ngono to. Lah bareng ngono kan nggo selang. Nah selangnya kan milik banyu, lalu nggih ngosek beras, ya to. Nggih ngosek beras, bareng ngono listrike mati. Dikira sibele mau mati. Ya bukan gitu, bukan listrike mati, ternyata sibele mati, mungkin kabel sing pedhot kok piye. Lah barang ngono terus di kok nyajeni kayak sajen. Terus didandani karo tukang listrik. Baru metu iki ana berase. Lho kok ana beras, ternyata kan pada waktu mati mau turahan beras sing kang dikosek mau kesedot ning jero dadi balik neh. Mosok apa jane sibul kok iso metu berase. Seremen. Banyak tengene rata-rata yang paling banyak ning nggone kalau dadi masih banyak sekali. Sinden ya di kayak sajen. Walah perapatan di nggon lemuk, nggon sing nggon duit, sing nggon wis pokoke ngono iki kabeh longan. Ya Allah, Gusti. Masih banyak. Kopi raudan barang ngono iki ya kono neh. Kan tahu. oh nek kuburan dikai gom Blender. Yes, no. Terus lanjut. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Apa sing disembah apa? Setan. Disembah setan. Jadi nek wit-witan biasanya kan tuh dikai sajen-sajen. Kuwi nyembah nyembah setan. Ya ana gendruwo, ana apa jenenge iki kuntilanak, ana tuyul. Karena itu jadi dari awal dari setan tadi. Jadi setan itu bisa berubah wujud karena dia diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Iso dadi wong wayu, iso dadi setan, kuntilanak iso dadi tuyul iso. Itu termasuk semua dari setan, kalangan jin dan setan. Terus lanjut. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu, dan pasti aku akan sesatkan mereka, dan akan ku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Nah, termasuk apa? Dukun-dukun kan berarti kan bahaya setan, kan gitu kan. Ya iya toh nanti.
Nah itu biasanya setane mau ngakon kon beleh-beleh. Ngakon apa kon ngakon kon beleh-beleh biasanya. Ya. Kowe nek dukun biasanya kon ngakon kok beleh kia. Mani. Cemani. Wis bos sing cemane mbok kebu, mbok ayam. Kok golek pring pethuk kok piye kok ditempelke ning ndi engko mari gerek maling apa. Kaya ngono kuwi. Dadine setan ku apa ngakon nyembelih sembelihan. Nah, untuk siapa ya untuk setan tadi? Ya secara otomatis setan akan bisa membantu memang benar. Tapi eling-eling jin ya, jin yang mau yang mau membantu oleh manusia, membantu manusia itu sak apik-apike jin sing melok manungsa itu sak elek-eleke wong. Sak apik-apike jin sing melok manungsa sing gelem bantu karo manungsa niku sak elek-eleke wong. Nek sak elek-eleke wong kuwi nek pas gak beneran wong ora iso mbayar utang nek ya wis lah tak ikhlas lah mesake wong jin duwe rasa welas. Tapi nek setan wis gak cocok padahal setan sak apik-apike sing gelem melok manungsa niku nek pas dhek gak cocok ora iso mbayar yo tak bayar anake. Tak jipuk anake. Anake ora enak ya tak jipuk makane. Jadi nurut-nurut. Iku apik-apike jin sing melok manungsa karena Allah menjadikan jin dan manusia hanya tidak lain untuk ibadah kepada Allah, ora melok manungsa. Terus lanjut. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membagikan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bahwa ngono kuwi jin setan iki ngono kuwi. Dadi angan-angane wae ngono, dibangkitkan angan-angan kuwi setan. Jadi di kapan awake dhewe yo sewu sebenarnya awake piyambak iku secara akal ora kuat nek tuku apa jenenge iki omah sing rega sak miliar. Nah, karena setan tadi membangkitkan angan-angan. Banyak angan-angan kan tidak boleh termasuk itu kan dari perilaku setan. Makanya jangan banyak angan-angan. Sing apa meneh angan-angane ora sampai di kekuatan kita, di luar kekuatan kita itu malah tidak boleh sama sekali. Makanya untuk sampai banyak angan-angan yang di luar kemampuannya awake dhewe. Angan-angan iki ya itu setan ya kayak gitu. Sementing sing apa sing iso dilakoni, apa sing diparingke dinikmati disyukuri. Terus Mas, Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam dan mereka tidak akan mendapat tempat yang lain untuk lari darinya. Alhamdulillah. Terus Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? terus Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, saya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. ya, jadi di ayat 124 wala yudlamuna naqiro, jadi ayat jambak ora bakal sedikit pun akan didolimi oleh Allah Ta'ala. Nek awake dhewe nglakoni keelekan, maka akan dibales keelekan sesuai dengan kejelekan yang kita lakukan. Tapi kalau kita sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka besok akan kita lihat Allah nggak akan pernah mendolimi sedikit pun. Makanya awake jambak monggo selalu berbuat baik walaupun hasilnya pahit. Wes aku wis pengen ngapiki karo kae sak pol-pole, tapi nyatane kok yo balasan kok elek. Ngono iki ora usah
Digomel sepenting jangan itu selalu berbuat baik terus, walaupun dia membalasnya suatu kejelekan, karena Allah tidak akan mendolimi sedikit pun bagi orang yang melakukan suatu kebaikan. Gak usah khawatir, Allah gak turu. Awet dambak nandur pisang mesti bakal wah Pisang. terus. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Dan ini termasuk nong dunya kabeh, bumi langit iki kabeh nggone Allah Taala. Jadi aja wae gambak ngene iki rumangsa nek duweki, rumangsa nek duweki. Jadi aja sampe rumangsa duweki. Lan awake gambak rumangsa. Nah, rumangsa itu berarti dari kata-kata sombong loh. Nek gak aku, lagi dia guna aku toh. Nah, itu berarti rumangsa itu termasuk kata sombong gitu. Kalau rumangsa itu termasuk kata sombong. Jangan sampai dia tak paling ngetos dulu nih. Orang Buddhis itu ternyata meninggal. Nanti sih. 4 hari, 4 malam. Dia ibadahnya rajin. Dia sedekahnya luar biasa, sudah haji, sudah umroh, Senin Kemis ora tau kendat, jamaah ora tau bolong. Tapi di akhir hayatnya dia meninggalnya tidak begitu terhormat. Ora